Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auledina Marsyanda dengan NPM 2212011256. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta upaya hukumnya. Yang pertama, persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah persaingan. Tindakan seperti ini dilakukan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar. Bagi sebagian pelaku usaha, persaingan sering dianggap sebagai suatu hal yang negatif dan kurang menguntungkan, karena dalam persaingan itu ada beberapa unsur yang perlu direbut dan dipertahankan seperti pangsa pasar, konsumen, harga, dan sebagainya. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat dalam proses persaingan, maka keuntungan bagi pelaku usaha itu semakin berkurang. Selanjutnya, monopoli. Monopoli dalam konteks persaingan usaha tidak sehat adalah kondisi ketika suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai produk atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga dapat mengendalikan harga, membatasi distribusi, serta menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat karena mengakibatkan pasar tidak lagi beroperasi secara efisien dan konsumen tidak mendapatkan harga yang wajar ataupun pilihan produk yang beragam. Selanjutnya yaitu tata cara penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama yaitu pelaporan dugaan pelanggaran. Bagi setiap pihak yang mengetahui dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dapat melapor ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Pelaporan ini bisa berupa pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat atau organisasi terkait. Yang kedua yaitu pemeriksaan awal. Setelah penerimaan laporan, KPPU melakukan pemeriksaan awal untuk menilai apakah dugaan pelanggaran memiliki dasar yang cukup. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan awal yaitu menentukan apakah kasus layak ditindaklanjuti dan mengumpulkan keterangan awal dari pihak terkait. Pemeriksaan ini biasanya bersifat administratif dan informatif. Selanjutnya yaitu penyidikan. Jika pemeriksaan awal menunjukkan indikasi kuat adanya pelanggaran, KPPU melakukan penyidikan. Kegiatan penyelidikan meliputi yang pertama pengumpulan bukti dokumen, transaksi dan informasi lainnya, yang kedua pemanggilan pelaku usaha dan saksi, yang ketiga, analisis praktik usaha yang dicurigai melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan penyidikan bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk membawa kasus ke sidang. Yang keempat, pemeriksaan sidang KPPU. Setelah penyidikan, KPPU mengadakan sidang pemeriksaan untuk pemutusan perkara. Sidang bersifat formal dengan prosedur seperti peradilan administratif, yaitu pemanggilan pihak terlapor, penyampaian bukti dan fakta, dan kesempatan untuk pembelaan oleh pihak terlapor. Sidang tersebut dipimpin oleh Majelis Komisi KPPU. Yang kelima yaitu putusan KPPU. Berdasarkan hasil sidang, KPPU mengeluarkan putusan yang dapat berupa yang pertama, penetapan adanya pelanggaran praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, sanksi administratif seperti denda hingga 25% dari omset perusahaan. Yang ketiga, perintah perubahan struktur usaha jika perlu. Kemudian upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penyelesaian praktik monopoli persaingan usaha. Keberatan ini harus diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Setelah putusan diterima, Pengadilan Negeri kemudian akan menilai kembali fakta bukti yang diajukan oleh KPPU, serta memutuskan apakah putusan tersebut dapat dipertahankan, dibatalkan, atau direvisi. Selain itu, apabila putusan Pengadilan Negeri dianggap belum memadai, pihak-pihak berkait dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, serta memberikan kesempatan bagi upaya hukum tingkat tinggi untuk menekankan keadilan dan kepastian hukum. Selain mekanisme formal tersebut, undang-undang juga membuka peluang bagi gugatan perdata dari pihak yang dirugikan akibat praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Gugatan perdata ini biasanya menuntut kompensasi atas kerugian material maupun imaterial yang diderita akibat tindakan anti persaingan. Dengan adanya berbagai jalur upaya hukum ini, sistem hukum Indonesia berupaya menciptakan keseimbangan antara kewenangan persaingan KPPU dan perlindungan hak-hak pelaku usaha. Kesimpulannya, upaya hukum merupakan bagian penting
dalam penegakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Selain sanksi administratif dari KPPU, pihak dirugikan atau terlapor memiliki hak menempuh jalur hukum melalui keberatan ke pengadilan negeri, kasasi ke Mahkamah Agung, atau gugatan perdata untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Mekanisme ini memperhatikan keseimbangan antara pengawasan KPPU, perlindungan hak pelaku usaha dan konsumen, serta kepastian hukum, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk mematuhi aturan dan menciptakan iklim ekonomi yang adil, kompetitif, dan efisien.